Shalom, salam sukacita. Renungan malam seiman berjudul Kekuatan dalam Mengakui Kelemahan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Kata penyerahan sering disalah mengerti oleh banyak orang. Kalau ide dari seseorang tentang kekristenan adalah mengenai perbuatan, maka fokus utamanya adalah 10 hukum dan berusaha untuk menurut hukum tersebut. Kalau ia kuat, ia akan berhasil. Mereka yang percaya kepada filsafat tingkah laku tidak pernah akan tiba pada titik pengakuan mengenai ketidakberdayaan. Mereka yang dapat membawanya kepada penyerahan. Mereka selamanya mengutamakan tingkah laku dari merasa kuat sehingga kelihatan berhasil dalam penurutan. Jadi mereka sama sekali tidak pernah menyadari bahwa mereka tidak berdaya. Sedangkan mereka yang memikirkan perbuatan, yang merasa lemah dalam penurutan akan berkata, saya tidak bisa buat itu, jadi saya menyerah saja. Dan berhenti dalam berusaha serta akhirnya meninggalkan Tuhan. Kalau saja mereka tahu bahwa sebenarnya itulah keadaan di mana mereka sedang berada dekat dengan Tuhan. Bila saja mereka menyerahkan keadaannya kepada Tuhan, maka pasti mereka akan berhasil. Barang siapa yang memikirkan tingkah laku akan memikirkan bahwa penyerahan berarti menyerahkan dalam berbagai hal kehidupannya. Misalnya, menyerahkan dosa-dosanya, menyerahkan problemanya, dan menyerahkan kelemahannya. Jadi mereka akan datang ke gereja dan berkata, saya berdiri di hadapan Tuhan dan para saksi ini dan berjanji bahwa mulai sekarang ini saya tidak akan merokok lagi, tidak akan meminum miras lagi, tidak akan ke pesta dansa lagi. Kalau ia adalah kuat, maka ia akan dianggap seorang anggota yang kuat. Akan tetapi kalau ia jatuh lagi, maka ia dianggap adalah seorang yang lemah. Perlu ditekankan bahwa penyerahan bukanlah berarti menyerahkan hal-hal tertentu. Penyerahan adalah coba menyerahkan dalam melakukan sesuatu kecuali satu hal, yaitu datangnya kepada Kristus. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Yesus Kristus saja, sebab menyadari kita adalah orang lemah dan tidak sanggup untuk taat kepadanya. Dengan penyerahan diri kita, maka kita membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan dapat mempunyai kebenaran Kristus, bukan kebenaran pribadi. Inilah yang kita senantiasa perlu dalami dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati.